Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat keselamatan yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Sehingga Tuhan pada kesempatan kali ini kami dapat untuk tunduk diam Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya Yesus Engkau akan urapi setiap kami Tuhan yang sedang menonton
firman ini Tuhan, kiranya Tuhan berkat-Mu melimpah Tuhan atas kami Tuhan Yesus. Kau juga akan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya firman-Mu dapat tertanam di hati kami Tuhan, dan dapat menjadi berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kiranya Engkau sertai kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti firman Tuhan selesai Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada, baik yang hari ini bersama dengan saya di tempat ini, ataupun saudara-saudara yang menyaksikan tayangan video ini. Saya percaya saudara, hari ini dimanapun saudara berada, saudara duduk dan menyaksikan tayangan video ini, Allah akan berfirman kepada kita semua. Dan Roh Kudus yang akan menguasai hati dan pikiran kita di saat kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Baik, firman Tuhan sore hari ini atau hari ini saya memberikan judul dampak dari kekhawatiran. Dampak dari kekhawatiran. Sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Berkata demikian, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sampai di sini dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang sudah kita baca adalah ayat-ayat yang mungkin saudara sudah hafal, saudara kenal. Ya. Tetapi ada satu pesan Tuhan yang saya akan bagikan kepada saudara semua hari ini, yaitu bahwa berbicara tentang kekhawatiran, saudara-saudara, tidak ada seseorang yang melarang untuk khawatir. Perhatikan, khawatir itu boleh-boleh saja. Tetapi saudara-saudara, tidak ada seseorang yang melarang kita untuk khawatir. Bahkan tidak ada undang-undang yang menulis untuk masyarakat dilarang khawatir, tidak ada. Tapi justru kekhawatiran tersebut memberikan dampak yang besar bagi pribadi kita. Memberikan dampak yang besar bagi keluarga kita. Kalau dia seorang pemimpin keluarga. Memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi khawatir ini rupanya punya efek yang luar biasa bagi orang yang terlalu khawatir. Contoh saudara-saudara, bagaimana khawatir itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Seandainya di lingkungan kita kedatangan seseorang yang mantan narapidana. Dia dipenjarakan karena dia pernah merampok
Lalu dia dibebaskan, dia kembali kepada keluarganya. Orang-orang yang ada di sekitarnya juga mulai khawatir. Waduh, ini kita harus jaga baik-baik rumah kita. Kita harus jaga baik-baik hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, model kekhawatiran seperti ini bisa membuat kita tidak tenang sendiri. Bisa membuat kita menjadi gelisah sendiri. Nah, mari sekarang kita melihat apa dampak dari suatu kekhawatiran. Saudara, di ayat yang ke-25, dia berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sampai situ dulu. Saudara, ini bicara tentang kekhawatiran yang sehari-hari. Kekhawatiran yang umum, kekhawatiran yang simple. Tapi bila itu dipikirkan, dirasakan, bukan menjadikan kita menjadi nyaman menjalani hari-hari, tapi kita akan diliputi selalu dengan hal-hal yang mengkhawatirkan diri sendiri. Waduh, saya besok harus beli belanja apa ya? Saya belum punya pakaian ini untuk sekolah, untuk kerja, dan lain sebagainya. Nah, pemikiran ini adalah pemikiran yang nampaknya wajar, tetapi kita lupa bahwa Allah sudah berpesan kepada kita bagaimana kita bisa mengantisipasi kekhawatiran ini. Yesus menghendaki untuk setiap orang percaya itu tidak khawatir berkaitan dengan kebutuhan, berkaitan dengan perut, makan, minum, berkaitan juga dengan kebutuhan sehari-hari, sandang, pangan, papan. Saudara-saudara, ini yang harus kita ingat pesan Yesus. Satu hal yang kita mungkin lupa bahwa saudara-saudara, Allah lebih tahu daripada kita sendiri mengenai kebutuhan sehari-hari. Allah lebih tahu. Allah bisa menghadirkan mujizat dari apa yang kita butuhkan. Ya. Firman Tuhan bilang apa? Dia sanggup mengadakan segala sesuatu dari apa yang kita pikirkan. Pikiran kita ini sempit, terbatas, saudara-saudara. Apa yang kita khawatirkan itu bisa membuat kita hilang pengharapan sama Tuhan. Saudara, firman Tuhan bilang apa di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6? Surat Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini bicara tentang permohonan doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Apa yang sedang dikhawatirkan itu? Khawatir masa depan, khawatir untuk hidup sehari-hari, khawatir untuk pasangan hidup, khawatir tidak mendapatkan pekerjaan, khawatir tidak mendapatkan sekolah yang baik, khawatir. Dalam Filipi 4 ayat 6 ini, utarakan selalu, kata firman Tuhan.
persoalan atau kebutuhan kita kepada Tuhan. Saudara, ada pengaruh buruk dari kekhawatiran. Nah, ini sekarang kita melihat apa pengaruh buruk dari kekhawatiran. Yang pertama, dia bisa merusak kesehatan kita. Bisa. Kekhawatiran rupanya bisa berefek pada jasmani ini. Misal, kita memikirkan tentang anak yang kita sayangi. Kalau kita sebagai orang tua, anak itu ada di luar kota. Lalu di kota itu sedang terjadi satu kerusuhan besar. Kita berpikir, khawatir. Apalagi dalam masa-masa pandemi, saudara-saudara, tidak bisa seenaknya apabila anggota keluarga kita yang ada di luar kota bisa cepat-cepat datang. Untung masih ada teknologi yang bisa membantu dalam komunikasi. Mau itu WhatsApp, mau itu video call. Rasa rindu bisa terobati lewat media ini. Tetapi seandainya tidak ada media seperti ini, khawatir, tidak tenang. Apalagi kalau dihubungi tidak bisa tersambung, semakin tidak tenang. Lambat laun sakit. Karena mikir, sakit. Kekhawatiran merusak kesehatan. Yang kedua, kekhawatiran mengganggu produktivitas kerja kita. Saudara, bagi saudara yang kerja, kalau pikiran saudara sedang kalut, sedang ada persoalan, konsentrasi kerja kita tidak bisa baik. Kita akan tentu memikirkan. Pikiran ini terbagi, tidak bisa fokus karena khawatir. Aduh, masalah saya di rumah belum selesai. Aduh, saya belum bayar ini, belum bayar itu. Khawatir. Ini mempengaruhi produktivitas kerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa pengaruh buruk dari kekhawatiran? Yang ketiga, hal negatif mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain. Apa contohnya? Saudara, yang simpel saja. Saudara tentu merasakan bagaimana dampak global dari COVID-19 ini. Apa efeknya? Kita dibuat jadi begitu takut dengan luar biasa. Mau keluar takut. Segala kebiasaan yang tadinya baik sekarang sudah dirubah oleh tatanan baru yang namanya new normal. Yang biasanya kita bisa bebas untuk ketemu, bersalaman, bahkan berpelukan. Kita bisa cium pipi kanan, pipi kiri, sekarang tidak bisa bebas. Lalu yang paling tidak enak, yang kita biasanya hidup dekat, akrab, lalu mau bertamu, tidak ditemui. Berapa kali datang, tidak ditemui. Karena apa? Iya nek temanku, sahabatku, itu sehat. Kalau tiba-tiba kelihatannya sehat, tapi ternyata dia ada virusnya, saya akan ketularan. Saudara, hal negatif mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain. Sudah ada jarak. Memang betul, saudara-saudara, kita harus ikuti protokol pemerintah. Tetapi saudara-saudara, keadaan ini secara tidak langsung sudah terlalu memproteksi diri ini dengan berlebihan. Overprotective. Memang firman Tuhan katakan berjaga dan berdoa. Tapi sayangnya lebih banyak yang dikedepankan itu berjaga. Berdoanya tidak pernah. Berjaganya yang didahulukan. Saudara, Allah mau itu kita balance. Bukan berarti lalu kita seenaknya kita pergi ke pasar. Tuhan melindungi saya.
Aku tidak perlu pakai masker. Aku nggak perlu cuci tangan. Kalau ketemu dengan orang pasar, ayo wes rangkul-rangkulan, tidak apa-apa. Bukan begitu maksudnya. Tetapi bijaklah menghadapi situasi seperti ini dengan minta hikmat dari Allah. Minta perlindungan dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat ada contoh bagaimana orang yang khawatir akhirnya dia berlaku negatif kepada orang lain. Matius pasal yang kedua, kita lihat. Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 3, lompat ayat 7, 8 dan terakhir ayat 16. Saya akan bacakan lebih dahulu ayat 1 sampai yang ketiga dalam Injil Matius pasal yang kedua. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Sampai situ dulu. Herodes dikatakan di ayat 3 terkejut. Mulailah pola pikir Herodes. Wah, aku sudah mulai ada saingan. Saudara, orang yang tidak khawatir, salah satu cirinya, dia tidak gampang terusik hatinya bila ada orang yang sama profesinya dengan dia. Saudara, saya pernah mendengar cerita dari satu keluarga. Ya, keluarga ini menjual tabung gas LPG. Sudah sekian lama, tetangga di sekitarnya tidak ada yang jual hal yang serupa. Tetapi mulailah ada 1-2 tetangga yang menjual tabung gas LPG. Menurut pengakuannya, dia tidak merasa takut dan khawatir. Karena berkat yang dari Allah, Allah bisa kirim untuk orang-orang yang berharap sama Tuhan. Dan ternyata memang benar. Ada saja cara Tuhan memberkati keluarga ini untuk membeli gas LPG dari tempat mereka sendiri. Nah, kita kembali kepada Herodes. Herodes mulai terusik. Lalu mulailah niat tidak baik ini ada di dalam hati Herodes. Kita lihat itu di ayat 7 dan 8. Tetap di Matius pasal 2, ayat 7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara perhatikan, ada kemunafikan dalam hal ini. Herodes tidak berniat untuk menyembah saingannya. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada orang Majus melalui mimpi. Dan orang Majus tidak kembali lagi kepada Herodes. Akibatnya apa? Ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Lihat, apabila dari awal Herodes tidak punya motivasi yang jelek, dia tidak akan melakukan hal yang demikian.
Kenapa? Khawatir. Khawatir membuat dia memperlakukan hal yang negatif kepada orang lain. Hal kejahatan kepada orang lain. Karena apa? Hatinya terusik. Yang terakhir saudara-saudara, apa pengaruh buruk dari kekhawatiran? Yang keempat, mengurangi kemampuan kita mempercayai cara kerja Allah. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8. Ayat 22 sampai 25 bagian A. Injil Lukas 8 ayat 22 sampai 25 bagian A. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan di ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Sampai situ. Saudara, apa yang dialami murid-murid ini, saudara-saudara, adalah bahaya yang menghantui mereka pada saat mereka berada di situasi dan keadaan yang membuat mereka benar-benar khawatir dan takut. Mereka lupa di perahu yang sama ada Yesus. Di tempat yang sama ada Yesus. Tapi rupanya keadaan mempengaruhi mereka sehingga mereka menjadi takut, gentar. Sehingga bilang, "Guru, bangun, kita binasa." Berapa banyak kita seperti murid-murid Yesus. Kita bisa takut di rumah sendiri, takut di pekerjaan, takut. Padahal yang ada di sisi kita ada Yesus. Yang menyertai kita Yesus. Saudara, bukankah firman Tuhan berkata, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Artinya apa? Ada malaikat berpasukan memagari hidup kita sehingga kita tidak boleh takut. Saudara, kekhawatiran ini bisa menghambat kita untuk ragu kepada pertolongan Tuhan. Saat ini, dimanapun saudara berada, saudara, dari tempat saudara menyaksikan video ini, ingatlah, kekhawatiran akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kekhawatiran akan mempengaruhi kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Melalui tayangan video hari ini, saudara di rumah, belajarlah untuk melatih diri. Tidak usah khawatir. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Tuhan, kami tidak mau diperbudak dengan kekhawatiran. Kuatkan kami, tolong kami, karena kami manusia. Kami bisa takut, kami bisa khawatir. Firman Allah yang kami dengar hari ini, itu menguatkan kami dan kami tidak lemah lagi. Tuhan, selama ini kalau kami sering khawatir, ampuni kami. Tetapi saat ini kami percaya akan janji-Mu ya Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan memberi kepada kami kemenangan dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Memberkati ya Tuhan setiap para pemirsa yang menyaksikan video ini, juga setiap yang ada bersama dengan hamba-Mu hari ini. Tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin.